Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Guru Buya yang saya hormati, yang saya taati. Di sini saya mau tanya Buya. Selama ini saya masih sering dengar, ya cuman kurang paham. Bahkan sama sekali nggak pernah belajar dan nggak ngerti. Ini yang sering terjadi terutama penentuan awal Idul Fitri, Buya. Ini saya sering dengar istilah tentang penentuan ru'yat atau hilal. Ini sering terjadi tidak bersamaan gitu. Karena berdasarkan yang satu berpedoman dengan ru'yat dan hilal, yang satu dengan hilal. Hisab, maaf. Terus gimana sebenarnya pengertian tentang ru'yat atau ru'yatul hilal atau hisab? Ya, maaf yang tadi salah. Ru'yat melihat bulan atau dengan penghitungan gitu. Yang sebenarnya itu yang menurut syar'i itu gimana pengertian tentang ru'yat dan ru'yatul hilal dan hisab tersebut. Terus kemudian sebenarnya yang harus dipakai dasar untuk menentukan awal Idul Fitri dan sebagainya itu mana yang sebenarnya yang harus kita ikuti. Demikian Buya, mungkin cara saya menyusun pertanyaan salah, mohon maaf. Ya, sebenarnya masalah itu aja sebenarnya. Ya, sekali lagi mohon maaf dan penjelasannya saya aturkan banyak-banyak terima kasih. Masalah penetapan awal bulan. Sebetulnya itu bukan urusan orang awam. Kalau ada yang masalah berarti yang masalah ulamanya. Sementara ulama dulu tidak pernah mempermasalahkan masalah ini. Kecuali tugasnya ulama diambil oleh orang awam yang tidak mengerti. Sudah dibahas oleh para ulama terdahulu bahwasanya memahami hadis Nabi sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati. Untuk menetapkan awal bulan adalah dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, tentunya dengan aturannya. Adapun syarat-syarat tentang derajat untuk melihat ru'yatul hilal itu sendiri adalah khilaf di antar ulama. Tapi yang jelas dengan melihat rembulan hilal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan menyempurnakan bulan sebelumnya itu 30. Kalau misalnya tanggal 29 siang ini berarti malam semestinya tanggal 30. Ternyata kok hilal belum terlihat, maka tidak boleh kita merubah bulan ke bulan yang baru. Kalau sekarang bulan Ramadan, lah kok tanggal 29 itu, siangnya tanggal 29, sekarang tanggal 29 Ramadan, mestinya besok kita perkirakan hari raya. Lah kok tidak dilihat hilal? Malam ini, sore ini tidak dilihat hilal. Untuk besok, berarti selagi tidak dilihat hilal, hendaknya kita sempurnakan bulan menjadi 30. Setelah 30 enggak ada hari yang ke-31. Sebab bulan dalam Arab hanya sampai 30. Itu adalah kaidahnya para ulama. Hanya perbedaan di antara para ulama, apakah cukup dengan satu orang adil? Ini khususan dalam mazhab Imam Syafi'i. Untuk masuk bulan Ramadan cukup dengan satu orang yang melihat. Adil syahadah, dia adalah seorang laki-laki yang baligh, yang akil. Laki-laki, baligh, akil dan merdeka. Jadi orang yang merdeka, baligh, akil melihat hilal, kemudian diadukan ke hakim, ke pemerintah, kok pemerintah mempercayai, wajib ikut semuanya. Tapi keluar dari bulan Ramadan, mazhab Imam Syafi'i harus dengan dua saksi. Kalau yang lihat hanya satu, tidak. Ini perbedaan. Cuman sudah yang jelas kita tidak usah detail sampai di situ, makanya ini kan tugasnya ulama, kita tinggal ngikut saja. Dan ulama sudah ngerti begini ini. Ulama sudah ngerti masalah ini. Jadi dengan melihat hilal, kemudian pembahasan yang kedua adalah perbedaan antara kita mazhab Imam Syafi'i
Perbedaan antara kita madhab Syafi'i dengan jumhur ulama khusus madhab Malik mengatakan bahwasanya perbedaan matlak. Jadi antara kita dengan Saudi itu memang bisa saja berbeda menurut madhab Syafi'i. Jadi kalau matlaknya, tempat untuk matlaknya hilal, untuk bisa dilihat hilal itu berbeda, maka bisa berbeda. Seperti halnya subuh, dari tempat ke tempat juga berbeda. Kalau itu kan subuh bersandarkan dengan matahari. Kalau masalah hilal dengan rembulan. Kalau berbeda berarti urusan hilal mengawali bulan itu juga ada berbeda. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Sehingga madhab Imam Syafi'i di Indonesia ada perbedaan. Mungkin India beda bukannya dengan kita. Hari rayanya beda dengan kita, mulai puasanya beda dengan kita. Akan tapi menurut jumhur ulama, jika satu tempat sudah bisa melihat hilal, maka yang lain boleh ngikut. Di orang yang waktunya mengiringinya. Jadi boleh ngikut. Jadi kalau kita buka hari ini, maka menyusul nanti. Yang kiri kanannya boleh ngikut sampai berputar dunia itu. Jadi sampai dikatakan pendapat yang pertama madhab Imam Syafi'i ada perbedaan matlak. Jadi bukan setiap negara, bisa saja negara karena bertetangga bisa sama. Jadi kalau orang beda tempat matlaknya untuk melihat hilal itu, hilal yang bisa dilihat itu beda, maka puasanya beda. Ini dijelaskan para ulama. Jadi mungkin sekali negeri sana beda dengan negeri kita. Mungkin gak ada masalah, itu sudah biasa dari dulu. Dan gak dipermasalahkan. Kenapa? Itu ilmiah, ilmu. Misalnya kajian ilmiah, jadi gak ada masalah. Sehingga riwayat Quraib dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Quraib itu datang dari Syam, datang ke Madinah, ketemu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hei Quraib, kapan kamu lihat hilal? Saya ngelihat hari Jumat. Oh hari Jumat. Saya ngelihat hari Sabtu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Katanya Quraib, tapi saya sampaikan ke Muawiyah, dan Muawiyah menyuruh orang untuk puasa hari Jumat. Kata Sayyidina bin Abbas, kalau saya ngelihatnya hari Sabtu. Jadi Syam dengan Madinah beda. Dan gak ada khilaf, itu hadis sahih. Oh jadi ada perbedaan. Di Syam waktu itu mulainya puasa hari Jumat, di Madinah berhari apa? Hari Sabtu. Gak ada masalah. Hari ini orang ribut ini. Gak ada masalah perbedaan. Memangnya kenapa? Ya kalau perbedaan asalnya sandarannya benar. Baik, ini adalah masalah hilal. Ada pendapat yang kedua. Yang pertama adalah harus dengan hilal. Yang kedua dengan menyempurnakan Ramadan dengan 30. Ini yang ketiga adalah dengan hisab. Bolehkah kita mendapatkan awal Ramadan atau awal Syawal dengan hisab? Ini juga didiskusikan oleh para ulama. Ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i namanya Imam Subuki. Biarpun ini termasuk pendapat yang sangat lemah menggunakan hisab, akan tapi hisab di situ ada dibedakan antara hisab yang menafikan tentang hilal, hisab yang menetapkan tentang hilal dibedakan oleh para ulama. Ini tugasnya para ulama. Anggap saja sudah hisab dipakai, biarpun itu pendapat lemah. Termasuk Imam Subuki mengatakan hisab dipakai untuk menetapkan hilal. Khususnya di saat tidak mungkin dilihat rembulan, maka hisab berlaku. Hisab berlaku. Hisab itu perhitungan ahli falak. Baik, kalau sudah kita anggap pendapat ini semuanya. Satu, berbedanya matlak. Yang satu, hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua, dengan matlak yang berbeda. Tempat yang berbeda bisa berbeda. Yang kedua adalah masalah hilal, anggap saja. Pendapat mengatakan ru'yatul hilal harus. Saya tidak mau pakai hisab. Baik. Pun demikian, orang yang mengatakan harus dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, ada dua pendapat. Jika di hilal dilihat di satu tempat, yang lain harus ngikut, ini pendapat. Yang kedua, setiap tempat punya hilal masing-masing. Seperti setiap tempat punya matahari masing-masing untuk melihat waktu asar, waktu maghrib. Ini adalah perbedaan pendapat. Kemudian anggap saja pendapat yang ketiga adalah masalah hisab. Hisab ini anggap saja boleh, berarti di sini ada 3 model. Berarti kita boleh mengamalkan mana saja. Boleh menggunakan hisab, biarpun itu lemah, karena ini pendapat ulama, Imam Subuki juga mengambil, tentunya dengan ketentuan yang dihadirkan oleh Imam Subuki, tidak boleh seenaknya. Kemudian boleh kita menganggap seperti madhab Imam Syafi'i, setiap tempat bisa berbeda-beda hari rayanya. Kemudian atau ikuti madhab jumhur ulama, jika satu tempat sudah berhari raya, yang lain harus ngikut. Ini kan berbeda-beda. Dan dari dahulu nggak pernah ada ribut. Sehingga waktu kita belajar di sana itu, Yaman tuh, waktu melihat di Indonesia ribut begini, sebagian guru-guru mengatakan, apakah tidak ada ulama? Oh, banyak ulama. Lah kok kayak nggak ngerti khilaf? Sehingga mereka berbeda itu sudah biasa. Oh, Sayyidina Quraib dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas biasa. Oh, ente duluan ya, saya berakhir karena saya ngelihat terang. Tidak ada masalah. Enggak didiskusikan sampai teman-teman, enggak ada. Enggak ada gulat Sayyidina Quraib dengan Sayyidina Abbas. Enggak bisa kamu harus ikut saya, enggak ada itu. Hari ini ribut semuanya.
Kemudian di saat ada perbedaan pendapat seperti ini, bagaimana? Sebab negara harus tentrem. Maka ada nanti kaidah besar, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang diambil oleh pemerintah itu yang harus kita patuhi untuk menghindari khilaf. Makanya seandainya pemerintah tidak ngambil madhab Syafi'i, lah kok ikut madhab Imam Malik misalnya, atau madhab Jumhur yang mengatakan, sekali lagi di India hari raya kita ikut misalnya, atau pokoknya di negeri yang mengiringinya, kita tidak tahu mana utara barat timurnya. Pokoknya di tempat lain sudah terlihat rembulan, maka Indonesia ngikut. Diseragamkan seluruh di dunia, kalau itu diambil oleh pemerintah, wajib kita ikut. Biarpun bukan madhab Syafi'i. Atau di saat pemerintah tiba-tiba ngambil hisab, karena sudah diambil oleh pemerintah, jangan lawan. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf, akan ketahuilah hukumnya hakim itu mengangkat khilaf. Sehingga tidak ada perbedaan. Yang jadi problem, masalah itu manusia, hakim belum memutuskan, sudah memutuskan. Ini membuat khilaf. Terserah namanya apakah ormas, kan banyak ormas di Indonesia. Tidak tahu, kita tidak nyebut ormas. Ormas lillahi ta'ala atau ormas Allahu Akbar, ormas subhanallah, nggak penting itu. Jadi kalau sudah mendahului pemerintah, ini membuat khilaf. Kan pemerintah punya keputusan mereka. Kalau pemerintah ternyata memutuskan hisab, biarpun kita anggap hisab pendapat lemah, ayo kita ikuti agar kita terhindar dari khilaf. Kalau pemerintah tidak mengambil mazhab Syafi'i, yuk kita ikuti. Kalau pemerintah mengambil, kita ikuti. Lah sekarang ini problem. Jauh-jauh hari sudah mengumumkan hari rayaku adalah hari ini. Nah, ormas lillahi ta'ala. Yang satu ormas Allahu Akbar, berantem terus. Di apa ini? Sudah kembali ke mana? Makanya kalau Buya hari raya apa? Lihat pemerintah. Pemerintah lebih canggih alatnya daripada tim Al-Bahjah. Tidak usah naik perahu ke tengah laut untuk lihat rembulan. Ngabisin duit untuk membantu Rohingya sana. Sudahlah, pemerintah punya perangkat, pemerintah punya orang-orang, sudah. Yang kalau mau pakai hilal-hilal, kalau pakai hisab mereka juga punya ahlinya, alatnya segala macam. Sudah cukup, serahkan pemerintah. Nggak ada kepentingan untuk naik turunkan harga itu. Dari dulu setiap hari raya harga naik sudah jelas. Nggak usah pusing. Kenapa? Nggak ada kepentingan di situ. Kepentingannya sudah jelas. Jadi ikuti saja pemerintah itu saja. Sekarang membuat problem. Lah ini loh yang dipermasalahkan. Kok jadi kayak orang bodoh kan begitu. Sementara ini permasalahan karena tidak pernah patuh aturan yang diajarkan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Makanya kalau suatu ketika pemerintah ngambil hisab jangan dilawan. Jangan sok pinter karena saya ahli ruqyah. Ini khilaf di antara ulama. Kalau ternyata pemerintah ngambil pendapat Imam Malik, semuanya bareng-bareng, jangan ditolak. Karena pemerintah, jangan usah berkata, saya madhab Syafi'i. Setiap matlak berbeda ru'yahnya. Itu sudah sombong lagi ustadznya. Sudah diambil pemerintah, ikuti. Sekarang menjadi masalah, tidak mau ikut pemerintah. Sehingga jadi guyonan sama artis. Ini orang kiai itu menetapkan tanggal 1 aja nggak bisa. Karena memang dia tidak ngerti ilmunya. Padahal tidak harus dipaksakan, harus bareng kan. Tidak harus paksakan, harus bareng, ada kaidah. Makanya orang awam menjadi bingung. Padahal di kalangan ulama sederhana, bahkan pernah diketemukan antara India dengan Saudi, ternyata selisihnya 2 hari. Zaman dulu diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di India hari raya lebaran, di Saudi ternyata hari Kamis. Hari Selasa, Rabu, Kamis, bedanya 2 hari. Selasa, Rabu. Hari Selasa di India, di Saudi ternyata hari Kamis. Selisih 2, loh kok bisa? Ya begitulah. Nah ini ternyata mereka tidak problem, tidak jadi masalah caci maki Allah. Sekarang itu bikin malu. Waduh subhanallah. Dan tidak ada habis-habisnya. Memang Indonesia memang dibudayakan untuk bisa ribut. Sampai urusan kuwu saja ribut, urusan camat ribut, pokoknya dibikin ribut. Apa aja ribut, kalau tidak ribut bukan Indonesia Raya. Main bola teman-teman. Sak kiainya teman-teman, waduh kiamat ini sudah. Mau kemana ini? Makanya manhaj kita sudah gak usah macam-macam. Selalu Buya hari raya ngapa? Ente lihat televisi, ente punya televisi. Televisi hanya untuk nonton tok. Lihat tuh putusan para ulama, ikuti. Ikutan depak, ikuti selesai. Gak usah macam-macam. Buya gak ngelihat hilal, ngabisin duit, gak punya perahu saya. Gak harus pergi ke Tanjung Kodok di Jawa Timur sana, repot nanti. Sudahlah, gak usah macam-macam ini. Ini harus punya tim khusus Al-Bahjah. Ini harus dakwah lengkap semuanya. Ngabisin duit. Sudahlah, wahai ahli iman. Wahai para ustadz, ingat urusan seperti ini ikut pemerintah. Karena kebijakan ini tidak ada hubungannya dengan pencalonan DPR, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Sudah ini murni diserahkan kepada Departemen Agama untuk menyusun tim, untuk merumuskan, mendiskusikan dan seterusnya. Selesai, sudah. Wallahu a'lam bishawab.